Lebih untung beli XL7 Beta. Kenapa? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Kita sekarang lagi ada di rooftop dari Suzuki Pusat Dewi Sartika, men. Wow, di Cawang ya. Di Jalan Raya Dewi Sartika. Yang mau datang ke sini boleh nanti ketemu sama Om Abi. Tadi kan kita di depan bilang lebih untung beli XL7 Beta. Kenapa? Nah, gue juga akhirnya mau tidak mau harus bertanya ya sama para pembeli XL7 Beta yang kemarin-kemarin. Ini disclaimer aja ya. Jadi kita ngambil bener-bener data dari para pembeli XL7 Beta. Karena kan XL7 variannya banyak. Ada yang Zeta paling murah, ada Beta, ada Alpha. Nah, Beta dan Alpha nih agak tricky nih, karena bedanya cuma sedikit ya. Sedikit. Nah, kita ngomongin harganya 298 juta. Alpha tuh 311 ya. Walaupun XL7 Beta lebih murah dari Alpha 10 jutaan ya. Tapi nggak kalah. Betul. Dari mana kita bisa lihat? Dari tampilan dulu deh, yang paling kelihatan. Dari tampilannya, lu bahkan kalau dari bagian depan, lu nggak bisa bedain mana itu Alpha dan Beta. Kecuali mungkin ya. Kalau ngelihat atapnya, men. Bisa. Nah, karena kan di Alpha dia ada two-tone. Kalau di Beta dia nggak ada. Itu sih perbedaannya. Tapi overall di bagian sininya sama. Engine hood-nya sama. Perlampuan sama. Teknologi di dalam lampunya juga sama ya. Sama. LED multi reflektor, seamless, auto, manual leveling semua ada, DRL semua ada, dan konsepnya pun sama. Housing chrome di bagian dalam sama. Grillnya sama persis. Dibikin black glossy, palang 2 gitu. Terus emblem Suzuki Grey di bagian tengah, undercut di bagian bawah juga sama, fog lamp juga sama. Jadi sebenarnya di bagian depan tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau di bagian samping, untuk Beta dia nggak ada pilihan two tone untuk warnanya. Jadi single tone aja, warnanya atas bawah sama gitu. Itu sama, dia nggak ada pilihan warna Savana Ivory. Betul. Untuk Beta. Itu aja sih. Selebihnya sama. Dari kaki-kaki juga sama. Untuk ukurannya dia 195/60, ringnya pakai ring 16, sama seperti yang dipakai di Alpha yang tadi lebih mahal 10 jutaan ya. Dan finishingnya juga dibikin blackout gitu, pengerem pakai cakram dan lain-lain. Di atasnya juga ada over fender, sama konsepnya emblem VVT. Di bagian spion juga sama, ada lampu sennya, pelipatan sudah auto folding juga, sudah elektrik, jadi persis sama. Baik ke bagian atas, roof railnya sama, handle pintu kurum-kuruman sama, akses smart entry-nya juga sama, side body molding nggak ada, sama, polos juga. Di bagian bawah side skirt-nya warna silver juga sama. Ke bagian belakang pengereman tromol dan lain-lainnya sama. Hanya di bagian pemilihan warna dan two-tone aja ya. Nah, kalau di bagian belakang, ya ini, yang kita list yang nggak ada ya. Satu, rear upper spoiler. Betul. Nggak ada. Kalau high mount stop lamp, washer, kaca defogger ada. Bahkan untuk di bagian lampu-lampu belakang juga LED barnya tetap sama ya, dia tetap nyala semua lah. Di bagian sininya nih kameranya ada perbedaan, kalau di Beta cuma 1, di Alpha 2. Terus di bagian bawah sensor parkir 2 titik sama, mata kucing 2, di bagian bawah juga undercut warna silver sama. Jadi kalau kita simpulkan, perbedaannya ada di bagian spoiler dan kamera parkir ya. Betul. Itu aja sih. Itu dari sisi luar eksterior ya, desain lah ya, men ya. Jadi dianggap lebih untung. Ya, dengan selisih 10 juta mungkin apa yang tadi nggak ada, nggak terlalu signifikan. Nah, kalau dari bagian mesin gimana? Kita cek. Ini tips aja ya. Buat teman-teman YouTuber, kalau siang-siang jangan syuting di rooftop. Jangan. Kayak umroh. Panas banget asli. Nah, di atasnya dicat dasar, ada peredamnya juga. Nah, untuk engine-nya dipastikan sama antara Beta dan Alpha. Jadi selisih harga 10 juta di bagian mesin tidak berlaku tuh. Tidak ada perbedaan. Tidak ada. 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, 138 Nm, 105 PS ya. Nah, itu outputnya sama. Mesin hybridnya juga di sini ada. Jadi intinya di bagian mesin semuanya sama. So far, kesimpulannya, ya kalau dari teman-teman yang kita tanya sih, katanya setidaknya sampai bagian ini masih dianggap lebih untung. Dan gue juga setuju sih, sampai partnya setidaknya masih untung lah. Kalau cuman perintilan-perintilan itu masih bisa gampang lah ya itu ya. Diakali. Tapi memang masih untung sih, 10-11 juta kan lumayan ya. Tapi apa kabar dengan promonya? Gue penasaran, apakah Beta promonya lebih bagus daripada Alpha dan itu bisa bikin lebih untung? Kita tanya sama Om Abi, yuk. Nah guys, ini waktunya promo sama Om Abi. Halo Om. Anak pusat dari Dewi Sartika. Pusat dong. Senggol dong nih pusat. Senggol dong. Om, sorry gue benerin dulu Om.
Kalau gini kan keren tuh, jadi lurus. Asik. Kalau belok kan gitu. Langsung mau lanjut ke beta lagi. Promonya sebagus apa sih? Katanya lebih untung beli beta, bener nggak sih? Betul, tapi Abi mau spill banyak nih Om. Iya. Terkait dengan promo yang lebih bagus Om di Dewi Sartika. Apa tuh? Kita ada new carry pickup Om. Carry pickup? Betul. Kenapa carry pickup? Ada juga keuntungan untuk sampai bulan September ini. Heeh. Itu kita gratis 2 ban Om. Gratis 2 ban? Iya. Oh, biasanya kan cadangan cuma 1 ya? Iya. Ini 2? 2. Langsung 2. Untuk membuktikan yang katanya kita lagi ada namanya Black Campaign itu. Heeh. Ban makan dalam Om. Itu semua bohong ya? Wah, buktiin aja Om. Buktiin Sampai. aja. Nah, itu pick up tuh ya untuk saat Betul. ini ya, lagi rame. Udah itu aja. Sama Grand Vitara Om. Vitara sama Baleno juga. oh, yang katanya diskonnya lagi. Lagi tinggi banget Om. Oh iya. Tapi kita nggak usah bahas itu terlalu banyak lah. Buat yang penasaran langsung kontak Om Abi aja lah ya. Oke siap Om. Nanti dijelasin. Nah, gue tadi tanya ini nih, beta nih. Promonya gimana sih? Promonya lagi bagus banget untuk dia diskon itu di 30 up Om. Gede juga ya. Gede banget. Jadi Om. sama Alfa sebenarnya nggak kalah ya? Nggak kalah dong. Terus apa lagi sih Om promonya? Promo kita masih sama Om di bunga 0%. Bunga 0% bisa? Bisa. Tanpa masih. bunga? Tanpa bunga. Berapa? Tenornya berapa lama tuh? 1 tahun Om. 1 tahun. Oke, apa lagi Om? Cash bertahap Om. Cash bertahap. Gimana tuh cash bertahap Cash tuh? bertahap itu DP kita 50% Om. Oke. Dia itu tidak mencicil Om selama 1 tahun. Oke. Tapi ada sisa utang pokok dilunaskan di bulan ke-12. 50%-nya. Betul. Namun apabila ada kendala di bulan ke-12-nya, itu masih bisa dicicil lagi Om. Anggaplah gua bayar nih, semua beli nih ya. Dibagi 2 harganya. Betul. Setelah potong diskon. Setengah. Tahun depan di awal tahunnya gue bayar setengah lagi. Betul. Tapi ternyata pas gue harus bayar itu uangnya belum cukup. Iya. Atau nggak ada. Betul. Di luar perkiraan. Kan hidup gitu ya, kadang suka random. Itu bisa dicicil. Betul bisa dicicil. Oh, jadi opsi nyicilnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul sekali Om. Opsi sih. Keren juga. Oke, apa lagi Om? Kita ada namanya program spesial Om. DP itu minimal 25% dengan rate bunga sebatem-batemnya. Wah, pakai telur dong. Pakai Kan telur. spesial. Spesial ya. Sebatem apa Om? Nanti bisa dijabarin sebatem seperti Wah, apa. oke. Tapi kalau ngomongin bunga bottom, ini harusnya menarik nih guys. Karena kalau ngomongin kredit, sebenarnya teman-teman harus fokusnya memang sama bunga ya. Betul sekali Om. Jadi kalau ada tawaran bunga bottom, justru itu yang diambil. Makanya gue selalu bilang ya, kalau teman-teman mau kredit, itu sebaiknya memang jangan ngambil DP yang low juga ya. Karena kalau DP low biasanya memang konsekuensinya bunganya tinggi. Pasti Om. Sebaiknya kalau memang teman-teman ada uang cukup untuk DP di 20 atau 25%, mendingan ambil yang itu ya. Betul Om. Karena bunganya bisa lebih rendah lagi. Dan itu akan lebih menguntungkan sebenarnya. Pastinya Om, pasti. Oke. Apalagi Om? Kita ada DP minim, masih ada. DP minim juga masih ada. Masih ada di 10% Om. Ini buat opsi orang usaha biasanya ya? Iya, kebanyakan sih usaha Om. Usaha, jadi biar uangnya muter gitu. Betul. Apalagi Om? Sama tenor maksimal kita 1-8 tahun Om. Sampai 8 tahun? Buat yang pengen angsuran nyantai lah ya? Iya, yang pengen nyantai-nyantai aja. Ada lagi nggak sih promonya? Ada masih Om. Masih ya? Apa aja? Yang ini ada trade-in Om. Oh, tukar tambah? Gimana tuh? Trade-in kita punya namanya vendor auto value Om. Oke. Keuntungannya itu nggak cuma harganya lebih besar, juga kita dapat keuntungan cashback tambahan Om. Di luar cashback dari unitnya. Double cashback berarti? Double cashback. Dari brand apa aja boleh ya? Brand apapun itu Om. Oke, jadi dapat cashback tambahan tuh sih yang mobil lamanya masih bisa dipakai tuh masih berlaku. Masih berlaku Om. Nah, ini menarik juga guys. Jadi selain dapat double cashback, teman-teman bisa pakai mobil lama teman-teman sampai mobil barunya datang gitu kan. Betul sekali Om. Itu yang menurut gua menarik tuh guys. Nah Om, kalau ngomongin tadi yang masalah kredit-kreditan kan pasti ada data yang harus Betul. dibahas ya. Nah itu data bisa dibantu nggak Om? Kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang datanya agak miring-miring gitu. Kalau data sih selama masih diomongin di awal, sebelum ada proses SPK, Abi pastikan bisa bantu. Oke. Ya, tapi memang sebaiknya gitu ya. Om. Bahkan sebelum SPK, teman-teman harus udah buka tuh masalah Udah permasalahan data ya, kalau memang ada masalah gitu. Betul. Biar nanti bisa clear di awal ya Om. Betul Om. Karena Om Abi lebih paham datanya ini akan dibawa ke leasing yang mana, Betul, hitungan Om. yang mana. Gimana caranya mobil barunya bisa nyampe ke garasi teman-teman gitu ya. Betul sekali Om. Test drive ada nggak sih Om? Test drive kita ada Om. Lengkap lah ya? Lengkap ready. Harus sini? Enggak juga Om. Mau di rumah. Om Abi ke sana bisa iya. ya? Mau di rumah, di kantor, di rumah saudara pun lagi main kita juga bisa. Bisa ya. Jadi sebenarnya mau ke sini pun gampang ya, karena ini di tengah kota banget nih. Jadi ke sini gampang aksesnya, keluar tol langsung bisa nyampe ke sini. Tapi kalau teman-teman malas,
Nanti biar Om Abi yang kesana aja ya. Iya. Ada lagi apa Om? Ini kabar gembira untuk penonton setianya Infomotif, Om. Kenapa tuh? Kalau belum ada mau pembelian atau kemauan untuk beli unit, tenang aja, Om. Nonton masih bisa dapat cuan, Om. Caranya gimana? Mungkin ada saudara, Oke. kerabat, teman atau tetangga nih, Om, yang ingin mengambil Suzuki, itu bisa langsung hubungi ke Abi. Nanti akan ada namanya fee mediator, Om, atau referensi, Om. Oh iya juga ya. Jadi buat teman-teman nih yang nonton nggak cuma sekedar nonton, ngabisin kuota, Betul, Om. buang-buang waktu tanpa menghasilkan apa-apa. Biar nggak gitu, sebaiknya teman-teman yang bantu referensiin ya. Betul, Om. Mungkin ada saudara atau teman yang mau beli mobil atau bahkan teman-teman yang nonton ini emang mau beli mobil langsung. Tapi kalaupun nggak, referensiin aja. Betul sekali, Om. Nanti ada fee mediatornya. Betul. Dan teman-teman nggak usah khawatir tuh, yang fee mediator itu tidak merugikan si customernya. Nggak, di luar itu, Karena Om. anggarannya bukan dari anggaran dia, tapi dari anggaran kantor, dari Suzuki. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh takutnya promo yang si customernya dikurangin gitu. Enggak ya? Tetap. Karena itu beda hal. Jadi teman-teman dapat benefit, customer dapat benefit, sales juga dapat order gitu ya. Betul, Om. Jadi everybody happy. Happy. Bahasa gua peletotan juga ya. Terus apa lagi Om? Kita ada servis ya paling, Om. Servisnya gimana tuh? Kita servis berkala itu sampai 3 tahun atau 50.000 kilometer, Om. Gratis, apa aja yang gratis Om? Gratis spare part, Jasa? jasa. Heeh. Udah itu aja sih, Om. Oli-oli gitu? Oli masuk, Om. Oh itu termasuk ya. Semua. Jadi Spare intinya part mah termasuk. nggak ada yang bayar lah ya. Nggak ada. Nah Om, ini kan beta nih. Tadi kan kita sempat sedikit-sedikit kita compare sama Alfa perbedaannya. Ternyata di belakang itu nggak ada spoiler. Jadi bikin kelihatan kayak polos aja gitu. Ada solusi nggak? Solusi sih pasti ada, Om. Tanpa di request, Abi bakal berikan, Om. Spoiler? Iya. Spoiler mahal loh. Semahal apa sih untuk Oke. konsumen, Om? Nah ini, tapi komit ya. Komit, Om. Tuh guys, jadi teman-teman gak usah khawatir, biarpun beli beta, teman-teman bakal tetap dikasih spoiler, kayak kekurangan kayak talang air gitu-gitu mah aman lah ya. Aman, Om. Om ada ini nggak katalog digital mungkin ada teman-teman yang mau lihat IG-nya dan lain-lain. Kita ada di Suzuki Buanatrada.abi. Suzuki Buanatrada.abi bisa di situ. Tapi kalau teman-teman mau konsultasi dulu, nanya-nanya, minta hitungan, ngadu hitungan, cek slik, WA aja ya. Mending di WA, Om. WA, bisa chat, bisa telepon, nomornya ada di bawah ini. 1 kali 24 jam lah Om Abi mas siap. 50, Om. 50, pokoknya mas standby lah, nggak tidur-tidur. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah, Om. Cukup itu aja. Itu aja. Makasih banyak Om Abi. Sama-sama, Om. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut lagi guys, come on. Nah guys, sekarang gua ada di interior. Ini masih ngomongin lebih untung beli XL7 Beta ya men. Tadi di bagian luar promo sampai situ aja sebenarnya kayaknya kita udah bisa hitung kalau memang beli Beta ini lebih untung ya dibandingin Alfa ya. Bisa. Nah terus suka ada banyak yang nanya, kenapa yang dibahas kebanyakan XL7 kalau Suzuki men? Kenapa tuh? Ya karena mobil ini kan bisa mengakomodir keluarga. Orang Indonesia kan biasanya kalau beli mobil nggak cuman harus keren, canggih, tapi harus bisa nampung orang banyak. Betul. Orang Indonesia tuh sifatnya yang sosial gitu. Sosialita, bukan beda ya? Betul, beda. Ya beda lah. Tapi intinya itulah, bisa nampung lebih banyak orang dan artinya bisa bermanfaat lebih juga gitu guys. Makanya peminatnya kenapa memang juga banyak. Nah, di antara 3 varian itu mana yang lebih untung? Nah, ini setidaknya dari kacamata para pembeli XL7 Beta, ini dianggap XL7 yang lebih menguntungkan. Affordable. Nah, sekarang kita bahas bagian dalamnya. Setidaknya di bagian dalam nih, interior yang kita lihat nih, sama ya, sama Tampilan. Alfa. Apa yang beda? Tidak ada. Satu men, Apa tuh? ini dia. Nah di dalam untuk Beta dia nggak ada smart mirror, di Alfa ada. Ini sebagai dashcam, gitu aja sih bedanya. Sisanya kayak model dashboard, finishing kayak gini nih, wood panel, silveran, floating dari head unit, AC digital, transmisi otomatis yang konvensional, handbrake, terus ini glove box yang bisa maju mundur gini untuk armrest. Joknya pun sampai detail-detailnya tuh sama ya, di sini dibikin kombinasi antara bahan fabric dan bahan kulit. Itu sama persis. Setirnya pun sama, pengaturannya sama, kulit-kulitan, jahit-jahitannya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Dan bahkan kita mau bahas lebih dalam lagi tentang masalah fiturnya. Fiturnya pun mungkin bisa gua bilang selain dari smart mirror, tidak ada yang berbeda. Plek ketiplek. Plek ketiplek sama persis. Contoh, Apa tuh? mesin hybrid satu. Oke. Teknologi-teknologi yang ngikutin mesin hybrid kayak model hill hold control, automatic idling start stop, electric stability program, terus kayak cruise control juga ada. Pencet-pencetan sini juga lengkap, Bluetooth teleponi dan lain-lain. Terus manual leveling ada di sini juga pengaturannya, engine start stop.
Audionya juga sama, bisa terkoneksi juga dengan smartphone. Jadi sebenarnya kalau ngomongin fitur, tampilan bisa dibilang semuanya sama persis di bagian dalam. Perbedaannya justru banyak di bagian luar aja. Kayak finishing dari two-tone untuk catnya, terus pilihan warna Savannah Ivory. Kalau kamera sama spoiler belakang itu nggak ada tuh. Bukan, ini juga ada kamera parkirnya ya, tapi cuma satu karena dia buat kamera. Kalau yang dua itu di Alfa dia berfungsi sebagai smart mirror nih, gabungnya ke sini buat ngerekam. Itu aja bedanya, tapi sisanya masih sama. Nah terus, karena ini adalah SUV keluarga, pasti yang dipertimbangkan selanjutnya, yang paling penting juga adalah daya tampung. Betul. Daya tampung itu harus banyak. Orang Indonesia kalau beli mobil kecil nggak ke bawah semua jadi omongan. Nah guys, jadi ini saran gue aja ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton ini dan ada niat beli, memang sebaiknya juga selain nonton ini, teman-teman nanti ya, ketika nanti kontak sama Om Abi tuh minta test drive juga nggak apa-apa sih, menurut gue itu lebih baik. Dan kalau bisa ajak keluarga juga ya men. Yo, biar langsung ngerasain nih enaknya duduk di belakang. Karena kan di keluarga orientasinya bukan ke nyetir ya, mereka penumpang. Dan paling nyaman nih di belakang biasanya ibu, ayah, kakak, adik. Jadi ajak semua keluarga. Semua naik Excel 7. Betul. Tapi kalau bolehnya buat selingkuhan? Kalau buat selingkuhan tuh lu nggak butuh space yang gede, lu butuh kaca film yang gelap. Wow. Astagfirullah, jangan, nggak boleh ya. Oke, kita lanjut ngomongin dimensi. Jadi mobil ini adalah mobil keluarga, SUV keluarga lebih tepatnya, yang dimana mobil ini bisa mengangkut sampai 7 orang penumpang dewasa ya, dan ya bisa dibilang cukup lega lah untuk mobil yang selevel ini salah satunya. Nah sekarang kita set dulu di baris kedua. Terus ini yang sering gua notice sebenarnya, ini salah satu yang lumayan flat floor, walaupun nggak flat banget, tapi lumayan bisa buat naruh kaki tuh lebih enak, jadi berasa lega juga. Dan ada double blower, itu bikin sirkulasi AC ke baris 2 dan 3 itu lebih cepat juga, dan itu bagus. Tapi rata-rata sekarang udah pada double blower sih. Nah di sini kalau nggak dipakai bertiga juga bisa dipakai berdua, dan ada armrestnya, jadi bisa dipakai buat naruh tangan itu enak. Dan ini juga bisa pakai ISOFIX, jadi buat teman-teman yang punya baby mau bawa car seat juga bisa di sini diakomodir. Gitu guys. Sekarang kita set dulu ya. Gua sekiranya segini. Nah ini udah ini masih bisa maju banget ya sebenarnya tuh sampai segini. Tapi kan kita pakai hitungan normal lah ya. Hitungan normal segini. Dah. Ini segini gua udah nyaman lah ya. Ke double blower juga nggak terlalu dekat, masih enak. Terus ke depan juga nggak terlalu dekat, jadi masih nyaman. Masih bisa beraktivitas. Karena kalau terlalu mepet banget, masa naik mobil begini men? Wah, nggak mungkin kan? Naik mobil kan bisa lebih santai, sambil chattingan, ambil mamam, gitu. Terus ini cukup ya. Sekarang kita coba di baris ketiga. Nah ini baris ketiga untuk 2 orang penumpang, karena 3 orangnya di bagian tengah. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa di baris ketiga hanya untuk anak kecil, itu salah guys. Di sini bisa untuk orang dewasa tuh. Tinggi gue 165 cm, gue punya headroom yang masih lumayan, punya legroom juga yang masih ada sisa. Ini juga masih bisa maju loh, kalau mungkin teman-teman tingginya lebih tinggi dari gue ya, 170 mungkin, ini dianggap mentok, ini masih bisa maju. Di sini juga ada cup holder, ada buat naruh tangan gini, armrest, ada seat belt, ada hand grip juga. Jadi di bagian belakang ini lengkap, dan di belakang masih disisain buat bagasi. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir buat mungkin yang mau mudik ya, orangnya udah penuh, tapi bawa barang juga masih tetap bisa diangkut. Itulah alasan kenapa orang-orang Indonesia lebih suka mobil-mobil SUV atau MPV yang sifatnya buat keluarga, which is itu berarti 3 baris, 7 orang penumpang gitu sih guys. Jadi lebih apa ya men, lebih bisa mengakomodir banyak hal ya. Banyak kebutuhan. Dan juga mobil-mobil kayak gini kan banyak juga bisa dipakai untuk cari usaha ya. Cari kerja, bukan cari kerja ya, cari penumpang buat usaha gitu, maksudnya online gitu. Ini juga kan bisa gitu, banyak pilihan. Jadi ya sekali lagi ya, kalau memang buat para pembeli XL7 Beta dibilang ini lebih untung, menurut gue masih logis-logis aja. Dan mungkin teman-teman juga ada yang sependapat atau mungkin punya pendapat lain, boleh komentar di kolom komentar. Tapi yang buat teman-teman minat mau beli mobil ini, langsung aja kontak Om Abi ya, nomornya di deskripsi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, all produk, all merek, nggak harus otomotif kok, apapun. Thank you for watching guys, tetap sehat, tetap semangat dari rooftop yang panas ini. See ya.